Indonesia ini adalah sejarahnya adalah sejarah orang-orang, dan sejarah orang-orang itu adalah Jawa sentris. Ya. Jadi hampir semua pahlawan itu dari Pulau Jawa pada awalnya. Dari Minangkabau adalah yang terbanyak ketiga di Indonesia. Pahlawan itu pentingnya adalah untuk memberikan penghargaan terhadap orang yang sudah berjuang. Memberikan penghargaan kepada tukang yang buat rumah. Semua pahlawan Minangkabau itu, kecuali Tuanku Imam Bonjol seperti yang saya sebutkan, adalah berjuang dengan pena. Peperangan itu berakhir di meja perundingan, diplomasi. Yamin menulis, Hatta bukan berperang. Ruhana Kudus menulis, pahlawan-pahlawan Minangkabau itu adalah berjuang dengan pena. Apa gunanya? Untuk memberitahu kepada penguasa bahwa suku bangsa ini berperan penting. Ada 13 suku bangsa penting di Indonesia, dan yang terpenting itu Jawa. Dan saya tidak mengklaim, tetapi ini kenyataannya. Yang kedua Minangkabau, baru suku bangsa yang lain. 9 dari 15 pengarang melalui pustaka itu orang Minang. Hampir separuh atau sepertiga dari kabinet Indonesia di awal-awal kemerdekaan itu orang Minang. Ya. Jadi mereka berperan penting. Lalu apa gunanya? Ini untuk memotivasi orang Minang yang belakangan mulai down, mulai surut kata orang, tidak muncul lagi intelektualitasnya. Kenapa? Orang bilang karena di tempat lain sudah ada. Orang bilang karena pendidikan kita ini mundur. Bukan. Menurut saya karena sudah tidak ada lagi perdebatan intelektual. Media massa tidak lagi menerima tulisan-tulisan yang berbentuk perdebatan intelektual satu persoalan. Kalau dulu di tahun 1900 itu tiap hari, dan tidak satu media massa, banyak ratusan. Nagari saja punya tabloid, punya majalah, dan itu berdebat soal agama, soal kemerdekaan, soal Serikat Islam, soal kapan kita merdeka, bagaimana cara merdeka. Hari ini koran hari ini, media hari ini tidak lagi memberikan tempat, bukan tidak memberikan tempat, tidak ada lagi orang yang mau berdebat soal ini di media massa. Di tingkat nasional pun seperti itu, nggak ada, nyaris tidak ada. Karena apa? Ya udahlah, begini aja, pokoknya begitu. Dulu tidak demikian, tulisan A dibalas dengan B, tulisan B dibalas dengan C. Soal jilbab saja di Minangkabau itu perdebatannya luar biasa, antara Saada Alim dengan Rohana Kudus, antara Sultan Maharaja dengan Almanar yang di Adabiyah. Banyak ya, di Minangkabau itu banyak perempuan yang berperan. Misalnya Rahma Elmisia di Dunia Putri Perang Panjang, sekolah perempuan pertama juga yang klasikal di Jembatan Besi Perang Panjang itu ya. Dan kalau kita lihat polwan pertama Indonesia itu dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ada 6 orang. Saya adalah satu-satunya wartawan yang terakhir bisa mewawancarai 2 orang polwan. Pertama Rosmalina, kedua Jasmainar. Rosmalina ini tinggal di Cikini di belakang tim, sementara Rosmainar tinggal di Jalan Tambak. Keduanya berpangkat kolonel. Saya wawancarai untuk penulisan buku Sejarah Polisi Sumatera Tengah bersama Hasril Ceniago. 6 orang polwan itulah yang disebut dengan polwan perintis Indonesia, yang hari ini sudah ribuan banyaknya polwan di Indonesia. Dan cikal bakalnya itu di Bukit Tinggi. Kalau Anda ke Bukit Tinggi, di dekat Hotel Sentrum. Hotel Sentrum itu dulu, sekarang sudah tidak ada. Di depan kantor pos, di dekat stasiun kereta api, ada Tugu Polwan. Nah, disitulah dia sekolah dulu, dekat situ.
6 orang poluan kemudian dikirim ke Jawa untuk menyelesaikan pendidikannya. Tugasnya poluan itu adalah memeriksa tahanan-tahanan perempuan. Nah, jadi itu untuk menjaga harkat dan martabat perempuan Indonesia. 6 orang itu bertugas dipencar kemana-mana, dan terakhir yang masih hidup tahun 2000-an tinggal 2 orang, dan saya bersyukur bisa mewawancarai beliau berdua. Selain poluan, selain wartawati, pendiri sekolah Dinia Putri, ada lagi kemudian Rasuna Said, Singapudium. Kalau Rahma Indonesia adalah ayam betina yang berkokok. Kalau Rasuna Said adalah Singapudium. Kalau Rahana Kudus adalah wartawati. Kalau poluan itu adalah poluan yang pertama di Indonesia. Itu peran, antara lain peran kaum perempuan Minangkabau di dalam memberikan kebanggaan kepada generasi berikutnya, generasi sekarang dan seterusnya, dan memberikan catatan terhadap Kasana Minangkabau. Itu.